di Kebaktian Antu Sunday Service. Minggu ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Tema firman Tuhan hari ini adalah Prepare the Way. Yuk sama-sama kita persiapkan jalan bagi Tuhan menuju hati kita. Sebentar lagi ibadah kita akan dimulai. Mari kita ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan baik, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Shalom semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat datang di ibadah kita M2 Sunday Service. Sebelum kita beribadah, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Amin. Mari kita bersama-sama angkat lagu pujian kita yang pertama, Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita berdoa. Tuhan, Allah kami yang baik dan berkuasa atas bumi dan semesta. Tuhan, tak henti-hentinya kami ingin mengucap syukur atas berkat dan karunia-Mu yang selalu baru buat kami. Buat keajaiban yang Engkau selalu terus kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu mau merendahkan diri di hadapan-Mu saat ini, membawa pujian serta penyembahan kami. Kiranya Tuhan, apa yang kami persembahkan dapat menyenangkan dan berkenan di hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli di Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven
and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Tak perlu kita takut, sebab Tuhan beserta kita. Tak perlu pula kita khawatir, sebab Dia ada di dalam kita. Mari kita sama-sama nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Shalom, selamat hari Minggu saudara-saudara. Minggu ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, Prepare the Way. Mari kita mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Dasar firman Tuhan dari Lukas pasal 3 ayat 3 sampai 9. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan.
Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara-saudara, prepare the way, persiapkan jalan. Jika seorang pemimpin dunia berkunjung ke satu negara, maka biasanya pemerintah negara setempat akan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dan matang untuk menyambut tamu negaranya. Apalagi kalau yang berkunjung itu adalah pemimpin atau presiden dari negara yang sangat besar seperti Amerika Serikat. Saya masih ingat waktu Presiden Amerika Barack Obama berkunjung ke Indonesia pada bulan November 2010. Saat itu pemerintah Indonesia begitu sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mulai dari ribuan pasukan pengamanan TNI Polri disiapkan di setiap sudut kota Jakarta. Istana negara dan tempat-tempat yang akan dikunjungi Presiden Obama dihias sedemikian rupa sehingga menjadi indah dan megah. Hampir semua televisi menayangkan siaran langsung peristiwa kedatangan Presiden Obama. Bahkan yang luar biasa, semua jalur jalan yang dilalui rombongan Presiden Obama, mulai dari Bandara Halim Perdana Kusuma sampai ke Istana Merdeka, semuanya dikosongkan supaya Presiden Obama dan rombongannya sampai dengan aman dan nyaman ke Istana Merdeka. Saudara, segala sesuatu dipersiapkan dengan sangat baik, sangat matang untuk memberikan sambutan terbaik. Jika kedatangan seorang pemimpin dunia, seorang presiden saja disambut dengan begitu luar biasa, maka terlebih lagi kedatangan Tuhan Allah, Sang Pencipta alam semesta, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, datang ke dalam dunia. Maka pemazmur menyerukan supaya seluruh dunia dan segala abad, segala zaman untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan ke dalam dunia. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Saudara, dalam Lukas pasal 3 ayat 3-9, Yohanes Pembaptis adalah seorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menyiapkan dan membuka hati manusia untuk menyambut dan menerima kedatangan Yesus, Sang Juru Selamat. Yohanes Pembaptis menggenapi nubuatan Nabi Yesaya yang mengatakan, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dan orang yang berseru-seru itu adalah Yohanes Pembaptis. Dalam khotbah-khotbahnya yang luar biasa dan keras di sepanjang sungai Yordan, Yohanes Pembaptis membongkar kebutuhan yang paling mendasar, kebutuhan yang paling esensial dalam diri semua manusia, yaitu apa? Kebutuhan akan keselamatan hidup yang kekal. Itu sebabnya Tuhan memakai Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan hati manusia supaya semua orang akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kedatangan seorang pemimpin dunia kita persiapkan dengan sangat baik dan matang, maka Yohanes Pembaptis juga menyatakan hal yang sama. Kedatangan Yesus Kristus kita harus mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, dengan sangat baik untuk menyambut kedatangan Yesus. Maka pertanyaannya adalah, apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut Yesus di dalam hati dan hidup kita? Yohanes Pembaptis berkata, yang pertama yang harus kita siapkan adalah hati yang bertobat. Pertobatan adalah satu kesadaran bahwa kita adalah orang berdosa dan kita membutuhkan pengampunan dosa dari Tuhan. Itu sebabnya Yohanes berseru kepada semua orang, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Saudara, seruan Yohanes Pembaptis, bertobatlah, bukan hanya ditujukan kepada mereka yang kita anggap atau kita cap orang berdosa.
pembunuh, pencuri, perempuan sundal, atau orang-orang jahat lainnya. Tetapi ketika Yohanes Pembaptis berseru bertobatlah, ini ditujukan kepada semua orang, termasuk kepada saudara dan kepada saya. Kita semua perlu bertobat dan harus bertobat. Seruan bertobat juga ditujukan kepada mereka, yaitu orang-orang yang merasa dirinya saleh, yang merasa dirinya orang baik dan bermoral. Bertobatlah bukan hanya bagi para penjahat, tetapi juga bagi para pemimpin agama. Bukan hanya bagi orang-orang yang kita anggap hina, kotor, berdosa, tetapi juga bertobat untuk orang-orang yang terhormat dan kita pandang baik. Semua orang tanpa terkecuali harus bertobat. Semua orang tanpa terkecuali harus menyadari bahwa kita ini tidak layak, kita ini tidak pantas di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Maka Rasul Paulus di dalam firman Tuhan menyatakan dengan tegas, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dan di dalam Roma 3 ayat 23, Paulus juga menuliskan, karena semua orang telah berbuat dosa, semua orang tanpa terkecuali, saudara dan saya, kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya seorang teolog besar Inggris yang bernama John Stott mengatakan dalam bukunya Why I Am Christian, dia menyatakan alasan mengapa dia percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu John Stott mengatakan, karena saya orang berdosa. Saudara, apa yang harus kita siapkan menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Hati yang sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Yang kedua saudara, yang harus kita siapkan adalah kerendahan hati untuk menerima Yesus dalam hati kita, untuk menerima anugerah Tuhan dalam hidup kita. Yohanes Pembaptis menyatakan satu kebenaran tentang keselamatan, sekaligus mengungkapkan kesalahan orang-orang Yahudi, kesalahan semua penganut agama dalam memahami keselamatan, seolah-olah manusia bisa memperoleh keselamatan dengan mengandalkan dirinya, mengandalkan kesalehannya, kebaikannya, dan ketaatannya menjalani hukum agama. Itu sebabnya banyak orang yang merasa dirinya cukup baik dan merasa pantas dan layak di hadapan Tuhan, sehingga mereka merasa tidak membutuhkan Yesus dalam hidupnya, tidak membutuhkan anugerah penebusan dari Yesus. Orang-orang Yahudi dalam Lukas pasal 3, mereka terlalu percaya diri karena mereka yakin bahwa mereka pasti diselamatkan, karena mereka adalah keturunan biologis dari Abraham, orang yang diberikan janji keselamatan kepada Allah. Mereka sangat yakin karena mereka adalah anak-anak Abraham, keturunan Abraham, dan mereka memiliki hukum Taurat yang mereka berusaha untuk taati. Nah, saudara-saudara, kepada orang-orang yang merasa dirinya cukup baik di hadapan Tuhan, kepada mereka yang merasa dirinya sangat beragama dan mentaati hukum agama, Yohanes Pembaptis dengan keras mengatakan, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Dan secara khusus kepada orang-orang Yahudi, Yohanes berkata, janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saudara, Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa keselamatan bukan karena kebaikan manusia, bukan karena moral dan kesalehan kita, bukan saudara, tetapi karena anugerah Tuhan semata. Itu sebabnya keselamatan itu dari Tuhan, bukan usaha kita. Kepada murid-muridnya Yohanes Pembaptis bahkan menunjuk kepada Yesus dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes dipilih Tuhan untuk menyiapkan hati manusia, hati kita untuk menerima Yesus. Sekaligus menyatakan bahwa agama dan kesalehan manusia tidak bisa membawa kita kepada keselamatan, melainkan anugerah Tuhan sajalah, yaitu penebusan dosa di atas kayu salib. Dalam Efesus 2 ayat 8-9, Paulus menyatakan,
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, Aldersgate Street adalah nama sebuah jalan di kota London yang memiliki kesan yang sangat mendalam bagi John Wesley, Bapak Gereja Metodis. Karena di sanalah, di jalan Aldersgate, John Wesley mengalami satu pembaharuan dan peneguhan iman yang sejati. Karena setelah mendengar pembacaan tafsiran surat Roma dari Martin Luther tentang anugerah Tuhan dalam sebuah persekutuan Alkitab di jalan Aldersgate, tiba-tiba John Wesley merasakan di dalam hatinya sebagaimana kesaksiannya. I felt my heart strangely warm. Aku merasa tiba-tiba hatiku sangat hangat secara luar biasa. Mengapa saudara? Bagaimana tidak? Selama ini John Wesley berusaha mengejar kesucian hidup dengan melakukan banyak kesalehan, disiplin rohani yang ketat, menyiksa diri dengan berpuasa, dan menjalani hidup asketis. Namun semua yang dia lakukan tidak menjamin kepastian keselamatan dalam hatinya. Di jalan Aldersgate lah, setelah dia mendengar berita anugerah keselamatan dari Tuhan, bukan usaha manusia, John Wesley menemukan jawaban atas segala kegelisahan dalam hidupnya. Semua kebaikan dan kesalahan kita seperti kain kotor yang ternoda di hadapan Tuhan. Hanya anugerah Tuhanlah dan bukan kebaikan kita yang menjadi pondasi dan dasar keyakinan yang teguh bahwa kita sudah diselamatkan. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah, Yesus Kristus yang menghapus dosa manusia. Saudara, dalam minggu Advent yang kedua menyambut kedatangan Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima Sang Juru Selamat itu dalam hati kita. Yohanes Pembaptis berkata, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Ingat saudara, kita diselamatkan bukan karena perbuatan, kebaikan, ataupun kesalehan kita, melainkan semata-mata karena anugerah keselamatan dari Allah. Kita diselamatkan bukan karena apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan, tetapi apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita, yaitu penebusan dosa. Saudara, mari kita persiapkan dengan baik untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Hati yang bertobat dan kerendahan hati untuk menerima anugerah Tuhan dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh menyadari satu kebenaran, bahwa keselamatan bukan datang dari kebaikan dan kesalehan kami, tetapi keselamatan yang sejati berasal dari Tuhan. Dan lewat peristiwa kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh menjadi bagian dari orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami, menyadari bahwa kamilah orang-orang berdosa yang membutuhkan pengampunan dan penebusan dosa. Dan biarlah dengan kerendahan hati kami menerima anugerah Tuhan itu, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi Waktu Tuhan. Ku
Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Hari ini kita bersyukur kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah online Metodis 2 Sunday Service. Dan kita bersyukur kita boleh memasuki Minggu Advent yang kedua. Tema firman Tuhan hari ini adalah Prepare the Way. Mari kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudara, minggu depan tanggal 12 Desember 2021 kita akan mengadakan perayaan Natal Metodis 2 Sunday Service Christmas Celebration. Kami mengajak semua saudara-saudara dengan seluruh keluarga boleh bersama-sama mengikuti ibadah Natal pada minggu depan dengan tema The Savior, Sang Juru Selamat. Sampai jumpa minggu depan pada perayaan Natal kita bersama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Mari kita berdoa, doa Bapa kami, the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Saudara-saudara, mari kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.